بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Sidang jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah ya untuk bisa melangkahkan kaki melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, sujud dan ruku secara berjamaah yang barusan kita tunaikan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sempurnakan kekurangannya, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah jaga sehingga menjadi bekal kita insya Allah ketika berhadapan dengannya di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang layak mendapatkan rahmatnya, dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, kita kembali melanjutkan ya, pembahasan yang pernah kita mulai. Jadi ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kita sudah membahas surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, hubungan atau korelasi antara nama surah dengan tema yang dibahas di dalam surah tersebut. Nah, sekarang kita kita secara garis besar bahwa surah Al-Ankabut ini bertemakan tentang ujian ya, bahwa semua manusia akan diuji. Tidak ada yang lepas dari ujian. Hakikat apa yang kita jalani saat ini ya, senang atau menyedihkan, enak atau menderita gitu ya, bahagia atau menderita, itu hakikatnya adalah ujian. Atau apa yang kita lihat ya dipertontonkan di medsos, ada orang yang tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang menyenangkan lalu gembira, kemudian ada yang mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan lalu bersedih. Maka kembali kepada hukum asal bahwa itu adalah ujian ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji siapa di antara kita semua ini yang masih tetap terbaik amalnya. Nah, di ayat yang kelima, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwas sami'ul 'alim. Kelihatan ya Pak ya? Man kana yarju liqa'allah, barang siapa yang yarju ya, diambil dari kata roja ya. Roja itu kan artinya mengharap. Biasanya kalau mengharap itu ada keinginan yang besar untuk dia dapatkan ya. Semakin jauh jarak antara dia dengan apa yang dia ingin dapatkan, maka akan menimbulkan kerinduan yang amat sangat ya, yang besar, rindu sekali. Kalau sudah berlebihan kerinduannya, maka akan timbul kekhawatiran ya kan gitu.
kekhawatiran. Ya. Kalau sudah khawatir jadi takut. Itulah yang dialami baginda Rasulullah ketika lama menerima ayat, ya, lama tidak menerima ayat yang sebelumnya dia terima. Nah, itu juga digambarkan dengan rasa ketakutan karena kerinduan, ya, yang begitu sangat disebabkan karena ada yang diinginkan tapi belum didapatkan. Maka di sini juga kalimatnya man kana yarju, barang siapa yang mengharapkan liqa Allah, ya, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentunya ini kalau kita lihat, ya, ayat ini lebih nuansanya kepada kabar gembira, ya. Kabar gembira kepada orang-orang yang beriman gitu, ya. Yang mana sebelumnya bahwa ujian itu pasti akan dialami oleh setiap manusia, mau siap ataupun tidak siap, gitu ya. Hanya saja bahwa ujian itu pada dasarnya adalah untuk melihat sejauh mana atau mengukur sejauh mana keimanan. Artinya materi yang diuji itu pasti adalah masalah keimanan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada orang-orang yang beriman yang berusaha tetap istiqomah untuk tetap menjaga keimanannya, baik itu bersyukur di saat diuji dengan hal yang menyenangkan ataupun diuji dengan apakah dia tetap bersabar ketika dia diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi masalah enak dengan tidak enak itu masalah biasa, ya. Bukan target, ya. Bukan target bagi orang yang beriman, ya. Targetnya itu adalah bagaimana Allah ridho dengan kesabaran kita, bagaimana Allah ridho dengan kesyukuran kita. Ya. Di situ kira-kira makna yang dihadirkan di dalam ayat tersebut. Maka yang dia harapkan adalah hasil kesabaran ketika dia diuji dengan dengan sesuatu yang mengenakkan, gitu ya. Ya, kayak sekarang ini kan yang lagi viral di medsos, ya, awalnya diuji dengan hinaan, gitu ya. Ya, penjual es teh gitu. Lalu dia bersabar gitu. Ya. Coba ceritanya, kalau seandainya ceritanya nih pas dihina, langsung dia lemparin esnya gitu ya. Kemudian naik ke podium gitu. Kan lain ceritanya tuh. Tapi ketika dia tetap nahan gitu ya, tetap dia jaga esnya nggak tumpah gitu, sembari menguasai hatinya, dia diuji. Dan ternyata Masya Allah, dia bisa melewatinya dengan tetap menahannya. Dan apa yang terjadi, kita lihat sendiri tuh. Kalau seandainya dia tidak bersabar, dia nggak dapat umroh. Kalau seandainya dia tidak bersabar, nggak dapat uang 100 juta dari William siapa itu ya, YouTuber itu, datang mengantarkan uang 100 juta. Yang 100 juta itu mungkin dia tidak pernah dapat dengan hasil jualannya 10 tahun itu, Pak. Jadi Masya Allah, ya, bukan masalah ejekannya itu tadi, ya, bukan masalah ejekan atau masalah enak atau tidak enak, itu adalah ujian. Tapi yang menjadi tolak ukurnya adalah bagaimana menyikapinya. Lalu kemudian Allah kepincut sama hamba tersebut. Sekali lagi, ini dari awal saya sudah sampaikan ya Pak ya, bahwa ini materi mudah diucapkan, yang berbicara aja masih belajar gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Bahkan orang tua saya yang lebih lama, yang lebih banyak asam garam dirasakan, saya justru ingin belajar dengan keistiqomahan. Dan sekali lagi bahwa ujian itu berlaku kepada siapa saja.
Nah, hanya saja kan episodenya nggak berhenti di situ gitu loh. Ceritanya nggak berhenti di situ. Sekarang si penjual es ini sekarang mendapatkan ujian lagi tuh, ujian umroh gitu kan, ujian hadiah, ujian dukungan dari netizen. Dia mau nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Nah, kesyukuran inilah yang dituntut di saat pihak lain ketika diberikan kemudahan, ya kan gitu ya. Seharusnya kan ya, kemudahan itu contohnya ya seperti misalnya saya nih, saya diberikan kemudahan untuk mengeluarkan kata-kata, sampai saya diberikan kesempatan berbicara banyak dengan cara antum semua yang hadir ini diem gitu loh, kan gitu ya. Artinya saya diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk banyak berbicara. Nah, bisakah dengan kemudahan ini saya bersyukur melalui menjaga kata-kata gitu loh. Kata-kata, bisa menakar kata-kata. Karena jangan sampai ketika diberikan kemudahan justru dia tidak menggunakan. Jadi subhanallah, mari kita lihat itu, kita renungkan. Ya Allah, semuanya ternyata ujian gitu ya. Nanti terakhir, kapan berhenti ujian? Ya ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Itu aja. Ya. Maka saudara-saudaraku, di sini Allah berfirman, man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah setelah dia bersabar di saat diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, atau di saat dia bersyukur pada saat diuji dengan hal yang menyenangkan, fa inna ajalallahi la'at. Allah berikan kepastian, maka sesungguhnya ajalallah, waktu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti datang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan kata ajal itu bisa berkaitan dengan ajal umat, ya. Sebagaimana Allah berfirman, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, dan tidaklah umat itu mendahului ajalnya, atau atau memundurkan. Jadi dia mendahului, jadi lebih cepat dari ajal yang ditentukan, atau terlambat dari ajal yang ditentukan oleh Allah. Tidak, semuanya pasti tepat, ya. Jadi umat manusia aja memiliki ajal. Maksudnya apa di sini adalah kebinasaan, ya, hancurnya. Makanya kan setiap umat itu ada masa kehancurannya, kemudian diganti lagi dengan umat yang lain. Begitu juga setiap jiwa, ya, setiap jiwa juga memiliki ajal, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidaklah Allah sekali-kali mengakhirkan, memundurkan, ya, suatu jiwa apabila telah datang, idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi ajal ini disandarkan kepada umat, disandarkan kepada jiwa, disandarkan juga kepada Allah. Idza jaa ajal, fa inna ajalallahi, kan mudhaf-mudhafun ilaih semuanya kan. Nah, hanya saja berbeda tentunya. Kalau ajal berkenaan dengan makhluk itu pasti adalah masa akhir, ya, kematiannya, kesudahannya, kebinasaannya. Sedangkan Allah tidak berlaku, karena wa yabqa wajhu rabbika, ya kan, Allah itu kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Jadi kekal. Maka dimaknai di sini adalah giliran Allah Subhanahu wa taala yang bertindak di saat semua makhluknya pasrah, ya. Nah, karena ini konteksnya adalah manusia,
di mana satu-satunya makhluk yang diberikan kebebasan untuk bertindak di saat dia harus taat, kan gitu ya. Jadi aneh Pak, manusia ini dengan makhluk yang lain, hatta malaikat, hatta syaitan pun, kita diberikan tugas untuk taat, tetapi diberikan juga kebebasan untuk memilih. Tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Nah, inilah yang kata Imam Sya'rawi, inilah yang disebut dengan amanah yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, ya. Ketika Allah berfirman, apa itu? Di dalam surah Al-Ahzab, di ayat-ayat terakhir, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kemudian liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa liyatuballahu al-mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, begitu ya, tadi ayat terakhir surah Al-Ahzab, ya. Ya, surah yang ke-33. Artinya apa? Kata Imam Sya'rawi mengatakan, ketika Allah menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung, mereka tidak mau mengambilnya. Lalu dan mereka khawatir, wa asfaqna minha. Mereka khawatir. Wa hamalahal insan, lalu dibawalah oleh manusia. Nah, Imam Sya'rawi mengatakan langit, bumi, gunung, mereka maunya itu adalah, ya Allah, saya taat aja deh. Engkau suruh saya terbit jam segini, saya terbit. Jangan berikan saya peluang untuk memilih maunya jam berapa. Tapi tetap harus terbit. Kayak kita nih. Kayak ini kita taat soal makan. Tapi masalah kapan makan, apa yang mau dimakan, itu kebebasan kita kan. Kalau sapi disuruh juga makan, ada ketaatan untuk makan, tapi dia tidak ada pilihan untuk makan. Nah, saya mau makan mie gacoan. Ini bukan promosi mie gacoan ya, Pak. Ya, kan lagi baru gitu ya. Saya mau makan mie gacoan, enggak. Dari dulu namanya sapi itu pasti makannya rumput. Padahal bisa saja ya diolah itu rumput jadi apalah begitu. Tapi udah, saya nggak ada pilihan. Udah, saya taatnya segini aja. Tapi manusia, ya, selain taat kepada Allah, dia diberikan pilihan, ya, diberikan ikhtiar. Nah, ini berjangka Pak. Berjangkanya kapan? Ya ketika hidup di dunia ini. Nanti di akhirat semuanya adalah ketaatan absolut. Itulah giliran Allah Subhanahu wa taala bertindak. Bukan berarti bahwa saat ini Allah tidak bertindak. Allah tetap bertindak. Ya. Buktinya banyak sekali ketetapan-ketetapan, bukan banyak sekali. Semua ketetapan yang berlaku pada diri kita tidak bisa kita hindari. Selama itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ada ruang untuk berikhtiar, untuk memilih mau melakukan ini atau tidak melakukan ini. Nah, ketika di akhirat nanti itu adalah ajalullah, itu adalah giliran Allah, waktunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat adalah untuk orang-orang yang beriman dan sangat kuat korelasinya dengan apa yang Allah hadirkan, ya, di dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Ahzab juga ayat 23 Allah berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah. Ya. Di antara orang yang beriman itu rijal, ya. Pakai rijal. Rijal itu selalu biasanya berkenaan dengan apa ya? Sosok apa? Kondisi terbaiknya manusia. Itu rijal. Ya, kayak misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pakai kata rijal. Kenapa? Karena
di situ ada kemampuan yang optimal, yaitu qawwam, ya, menjadi pemimpin. Apalagi yunfik bima anfaqu min amwalihim, bisa memberi. Orang kalau tidak dalam kondisi prima agak sulit untuk memberi, kan begitu. Jadi memimpin dan memberi, maka muncullah kata pemilihan kata rijal. Begitu juga dengan ini, ya. Ada juga apa itu? Yang rijalun la tulhihim tijaratun, ya kan pakai rijal juga ya Pak ya? Rijalun la tulhihim tijaratun. Jadi laki-laki atau sosok manusia yang sempurna yang tidak teralihkan, ya, keimanannya tidak teralihkan oleh jual beli atau candaan dari menjaga keimanannya, dalam hal ini sholatnya, puasanya dan sebagainya, itu tidak teralihkan oleh aktivitas kehidupan sehari-harinya. Nah, itu juga menggunakan kata rijal, ya. Maka di sini juga Allah berfirman, minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang beriman ada sosok yang sempurna, sosok sosok yang paling baik itu. Maka di kalimatnya rijal. Kenapa? Sadaqu ma ahadullah, dia membenarkan apa yang dia janjikan kepada Allah, apa yang dia janjikan kepada Allah dan dia tunaikan. Apa itu? Radina billahi rabba wa bil islami dina. Itu kan sebenarnya yang kita janjikan kepada Allah. Raditu billahi rabba, ya Allah, saya ridha Engkau adalah Tuhanku. Wa bil islami dina, dan Islam adalah agamamu. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Artinya apa? Konsekuensi ketika kita ridho kepada Allah, ya sujud hanya kepadanya, jangan mempersekutukan, kan begitu. Berprasangka baik setiap ketetapannya, tidak berprasangka buruk, suuzon dengan apa yang telah ditakdirkan, kan gitu. Itu konsekuensinya gitu. Nah, ini rijalun sadaqu ma ahadullah. Akhirnya faminhum man qada nahbah. Akhirnya mereka mendapatkan menunaikan apa yang pernah mereka janjikan kepada Allah dengan cara faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang gugur. Yang gugur ini udah selesai, dia sudah buktikan, ya. Makanya ada ulama mengatakan kalau ingin mencontoh itu jangan mencontohi orang yang masih hidup, kata ulama, ya. Kalau mau ngefan seseorang itu jangan ngefan kepada orang yang masih hidup, contohilah orang yang sudah mati. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah mati udah terbukti dia berhasil. Tapi kalau yang masih hidup masih ada kemungkinan dia tergelincir. Begitu kata mereka. Jadi siapa yang kita contoh? Yang sudah mati. Siapa yang sudah mati? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Abu Bakar, ya. Umar, ya. Para ulama-ulama yang sudah wafat, mereka yang seharusnya sudah bisa membuktikan, oh hidup mereka semuanya bagus, lancar, patut untuk dijadikan idola gitu. Tapi kalau masih hidup saudara-saudaraku ada kemungkinan tergelincir. Coba berapa banyak yang kita idolakan, tahu-tahu ujung akhirnya, ya, banyak. Ya, ada yang tokoh nasional, saya termasuk ngefan lah beliau karena kesederhanaan beliau. Ujung-ujungnya saya dapat informasi, meskipun ini perlu dikritisi. Ya, saya lihat videonya, beliau membawa patung gitu, ya, patung kayak patung Buddha gitu, kemudian diletakkan di satu tempat. Ya, dulu menteri, kalau nggak salah BUMN, kalau nggak salah, ya. Saya termasuk ngefan banget, tulisan-tulisan beliau di Republika itu banyak dan enak-enak dibaca. Tapi setelah itu jadi daripada akhirnya saya baca ini
kalimat itu kalau mau mencontohi itu yang sudah mati aja, maka Anda insya Allah tidak akan kecewa. Tapi kalau masih hidup, ya, ya itu tadi, karena belum terbukti. Maka yang terbukti itu adalah man qada nahbah, yang sudah gugur setelah dia sadaqu ma ahadullah, dia menunaikan, membenarkan apa yang mereka pernah janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya man yantazir, ya, wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang nunggu-nunggu nih. Nah, ini nunggu-nunggu ini nih. Nunggu-nunggu inilah yang berlaku untuk ayat man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la. Nah, selanjutnya Allah tutup dengan wa huwas samiul alim, ya. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya apa? Semua amal-amal soleh kita, semua perbuatan-perbuatan kita, semua usaha-usaha kita untuk sukses dalam menjalani ujian Allah itu, Allah tidak ada satupun yang luput gitu loh. Tidak ada yang luput. Kenapa? Karena dia Maha mendengar. Sami', ya, Maha mendengarkan. Siapa yang tahu apa yang terucap di dalam hati si penjual es ketika dihina? Kita hanya bisa melihat dari reaksi muka, dari wajah itu, ekspresi wajahnya. Ya. Tapi mungkin di dalam hatinya itu, makanya saya jadi ingat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadisnya sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan ini berasal dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 doa orang itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa yang pertama itu doanya pemimpin yang adil. Wah, kalau pemimpin adil doanya mah. Ya. Hanya kita lagi nunggu-nunggu nih, kapan muncul pemimpin adil. Sekali dia berdoa, utang, ya Allah, gugurkan semua utang Indonesia yang sudah 8.000 triliun itu nggak bisa. Kalau pemimpinnya adil gitu ya. Karena itu sudah janji Rasul, atau janji Allah lewat lisannya baginda Rasul. Yang kedua adalah doanya orang yang terzolimi. Cepat banget, Pak. Cepat banget ya. Doanya orang terzalim itu sampai di dalam hadis itu, kalaupun seandainya lama, Allah pasti tetap akan menunaikan meskipun lama, walau ba'dahin, katanya, walau ba'dahin, meskipun lama. Misalnya itu adalah kezaliman yang sudah terjadi bertahun-tahun, semua orang lupa, gila-gila, Allah akan tunaikan. Allah akan tunaikan. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqu da'watal mazlum, gitu ya. Takutlah kamu terhadap doanya orang yang terzalimi. Nah, sekarang mari kita meradar, men-scan siapa di antara kita di sekitaran kita yang kira-kira punya potensi terzalimi oleh kita gitu loh. Nah, kalau bisa cepat-cepat tuh, ya. Kita harus meradar ini siapa ini di sekitar kita yang paling punya potensi terzolimi oleh kita, gitu ya. Berarti kalau misalnya di dalam keluarga yang punya potensi terzolimi, ya mungkin ya istri. Kita ngucapin kata yang menyakitkan hati, kan gitu ya. Ayo segera, mohon maaf ya, mohon maaf, jangan sampai terlambat gitu. Atau anak-anak kita, ya, anak-anak kita, ya mungkin kita lagi marah gitu, kesel, pulang dari kantor, capek, banyak masalah, tiba-tiba anak kita tidak tahu apa-apa kondisi kita, melakukan sesuatu yang gak genah dengan kita di rumah, tiba-tiba kita langsung teriak, memukul atau apa gitu. Nah, itu mereka-mereka itu yang punya potensi terzalimi oleh kita. Maka takutlah dengan doa mereka. Jangan sampai kita mendapatkan akibat. Jadi Allah Sami, Allah Maha mendengarkan, ya. Al-Alim, Maha mengetahui. Kemudian
Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini kalimat jahada kita terjemahkan adalah bersungguh-sungguh ya. Wa innama yujahidu li nafsihi, sesungguhnya dia bersungguh untuk dirinya sendiri. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Nah, di sini juga ayat yang berkenaan dengan kabar gembira bagi orang yang mengoptimalkan kesabarannya, mengoptimalkan kesyukurannya ketika diuji. Maka Allah mengatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kesungguhannya itu lari kepada dirinya sendiri. Jadi gak pernah rugi kita bersyukur, karena efek positif kesyukuran itu larinya kepada kita. Allah gak membutuhkan kesyukuran kita, Allah tidak membutuhkan kesabaran kita. Maka jangan sekali-kali kita nuntut Allah, saya sudah bersyukur loh, berikan saya masuk surga lah gitu ya. Saya harus masuk surga nih Allah, karena saya sudah bersyukur. Sama sekali Allah tidak membutuhkan kesyukuran kita ya. Bahkan di dalam hadis qudsi itu disebutkan, seandainya ya jin dan manusia, apa itu, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu atqa qalbi rajulin wahidin gitu ya. Seandainya yang pertama dan yang terakhir dari jin dan manusia, mereka semuanya adalah orang-orang yang bertakwa, lalu ketakwaan mereka dimasukkan ke dalam hati atau kepada seseorang yang paling bertakwa di antara mereka. Maka dengan hadirnya orang yang paling bertakwa ini, setelah mewakili ketakwaan seluruh makhluk ya, dari awal sampai terakhir dari jin dan manusia, kata Allah di dalam hadis qudsi ini, tidak menambah kekayaan Allah sedikit pun. Masya Allah. Jadi nggak menambah kekayaan Allah dengan ketakwaan kita. Allah nggak merasa berutang dengan sujud syukur kita. Allah tidak merasa berutang dengan kurban kita. Nah, makanya Allah tutup dengan kalimat apa? Ya, Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ya. Kata ghani itu artinya membutuhkan. Ghani itu artinya membutuhkan sebenarnya. Ya. Ghaniyaan itu artinya tidak membutuhkan. Jadi orang kaya itu sebenarnya membutuhkan. Bisa dipahami itu ya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Kalimat ghani itu artinya, ghani itu artinya tidak membutuhkan. Meskipun kemudian diartikan ghani itu artinya kaya. Nah, pertanyaannya, apakah orang manusia yang merasa dirinya kaya benar-benar sesuai dengan bahasa ghani? Apa gimana? Ghani itu kan artinya tidak membutuhkan. Ghaniyun an. Sehingga kata ghani itu lebih sangat cocok dilekatkan kepada Allah. Kenapa? Karena kekayaan Allah itu memang tidak membutuhkan siapa-siapa. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Bahkan justru Dia yang memberi. Tapi kalau kita manusia yang merasa kaya, justru semakin kaya semakin membutuhkan. Betul ya Pak? Kita punya mobil. Sebutkan kebutuhan orang yang punya mobil, Pak. Butuh bensin, bahan bakar kan? Butuh STNK, butuh SIM, ya kan? Butuh semprotan mobil untuk bersihin. Kalau orang nggak punya mobil, butuh nggak? Jadi akhirnya justru mungkin orang fakir yang lebih kaya dibandingkan dengan. Kenapa? Karena tolak ukur kekayaan itu adalah sejauh mana dia tidak membutuhkan secara bahasa. Karena ghani itu artinya tidak membutuhkan. Malah kalau manusia semakin kaya,
Justru tingkat kebutuhannya semakin tinggi. Punya rumah besar, berarti tingkat kebutuhan listriknya semakin tinggi. Yang awalnya dayanya 900 ya watt udah cukup, ya kan? Tapi karena ada ini, ada itu, akhirnya ditambahin tegangannya, kan begitu. Yang dulunya punya rumah 1 tingkat nggak perlu pembantu, giliran sudah punya rumah 3 tingkat, waduh, ini harus dibersihin semua nih, akhirnya dia butuh pembantu. Jadi semakin tinggi kekayaan seseorang, tingkat kebutuhannya juga semakin besar. Berarti nggak cocok dia mengatakan dirinya goni. Kan begitu ya Pak ya, secara bahasa. Maka yang layak untuk dikatakan ghaniyun itu adalah Allah. Nah ini makanya Allah kata innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Cocoknya kita itu fakir sebagaimana yang disebutkan di dalam Allah. Wa antumul fuqara. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu fakir, kalian itu sangat membutuhkan. Justru semakin ketika Anda tinggi status sosial Anda, entah itu karena jabatan, entah itu karena ketenaran, Anda semakin banyak membutuhkan. Ya Masya Allah ya. Ya ini ya renungan-renungan yang bisa kita lihat. Selanjutnya, nah ini. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini kabar gembira lagi nih, ya. Ya, bagi orang yang memilih untuk bersabar ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, memilih untuk bersyukur di saat diuji ketika diuji dengan hal yang menyenangkan, ya. Apa itu? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim, maka kami benar-benar akan kalimatnya masalahnya di situ ada lam dan nun. Lamut taukid, nunnya juga nunut taukid. Jadi benar-benar pasti akan kami kaffar, ya. Kaffar itu kan artinya menutup, ya. Makanya orang kafir itu bukan cemooh, bukan istilah menghina sebenarnya, tetapi istilah yang menunjukkan kondisinya, di mana kondisinya menutup pikiran dan hatinya dari petunjuk Allah, kan begitu. Padahal petunjuk Allah itu datangnya bersifat aktif, dia mendatangi, ya, dia mendatangi, ya, bukan kita yang mendatangi sebenarnya. Hidayah Allah itu mendatangi kita sebenarnya. Cuman ada orang yang membuka hatinya lalu dia beriman, tapi ada juga ya menurut saya ya ini mohon bisa dikritik, ya. Karena misalnya matahari kan kita lihat, ya. Kita nggak nunggu matahari, dia sendiri tanpa kita tunggu dia pun terbit sendiri, dan itu adalah ayat Allah. Itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan hidayah. Berapa banyak orang mendapatkan hidayah dengan hal-hal yang sederhana, yang remeh-temeh, Pak? Banyak sekali. Seperti siapa itu yang profesor Jepang itu yang menemukan the miracle of water itu, ya, siapa namanya Pak profesor itu? Dia beriman masuk Islam gara-gara menemukan the miracle of water itu, ya. Keajaiban air, gitu. Ajinomoto, Ajinomoto bukan Ajinomoto ya. Ajinomoto kayaknya derek bensin ya. Ya. Jadi seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka kami akan gugurkan, kami akan hapuskan, kami akan ampuni sayyi'atihim, dosa-dosa mereka, walanajziyannahum, dan benar-benar kami akan kami berikan balasan jaza, ya, ahsanal ladzi kanu ya'malun, ya, yang lebih baik dari apa yang mereka pernah lakukan. Yang terbaik, bukan ahsan di sini artinya yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Jadi cara Allah membalas, ya, cara Allah memperlakukan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian dengan tetap bersyukur dan bersabar itu, pertama Allah ampuni dosanya.
Yang kedua, Allah berikan pahala. Masya Allah ya. Allah berikan pahala. Jadi nggak ada ruginya. Tinggal memang itu tadi sedekah. Ya, membenarkan. Nah ini butuh bimbingan Allah, butuh ya butuh bimbingan Allah. Kenapa? Karena yang memutarbalikkan hati kan Allah. Makanya kita selalu minta, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa imanan bik wa tasdiqan bi. Sekali lagi, ini yang disampaikan mudah, tetapi yang berbicara juga masih belajar terus. Maka kita saling mendoakan. Kemudian selanjutnya, ini baru di ayat selanjutnya, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Ini dikasih kita contoh orang yang menghadapi ujian. Salah satu kasus menghadapi ujian adalah ayat ini. Mari kita coba teliti. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan, kami wajibkan. Kalimat wasiat di sini artinya mewajibkan, ya. Karena biasanya wasiat itu memang wajib, ya. Isi yang diwasiatkan itu harus dilaksanakan. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya untuk husna. Husna itu artinya baik, tapi penggunaan baik ketika Allah memilih kata hasan itu menunjukkan tingkat baiknya di atas rata-rata. Ya. Ya. Khair itu artinya baik, hasan itu baik, ya. Apalagi fadl itu baik, jayyid itu juga baik. Tetapi di antara kata baik atau di antara kata-kata yang mengandung makna baik, tingkatan paling tingginya itu adalah hasan. Ya. Maka kalau bersikap kepada orang tua, nah di sini ketika kata husna dialihkan kepada orang tua, makanya didahulukan adalah orang tua penyebutannya, ya. Kalau kita lihat kontur kalimatnya kan, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya berbuat baik. Padahal orang tua di sini posisinya kan objek, Pak. Biasanya objeknya ke belakang gitu lah. Seharusnya wasainal insana husnan biwalidayhi. Kan begitu seharusnya, ya. Ini Masya Allah nih, ya. Kenapa Allah mendahulukan penyebutan walidai, kedua orang tua, di saat diwajibkan manusia untuk berbuat baik? Imam Syarawi jeli di sini melihat. Kata beliau, sejatinya manusia itu harus berbuat baik kepada siapa saja, ya. Hatta kepada hayawan, karena Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk di dalam hadis yang berkenaan dengan berbuat baiklah sampai kepada hewan yang akan kamu sembelih gitu. Ada itu hadisnya. Ya, ada kan Pak, ya? Ya, ada yang kita diperintahkan untuk bersikap baik sampai kepada hewan yang hendak kita sembelih pun mau disembelih aja sudah disuruh tetap berbuat baik. Artinya sejatinya manusia itu harus berbuat baik kepada siapa saja. Tapi Allah letakkan biwalidai, orang tua di depan, supaya seorang anak ketika berbuat baik terhadap orang tua itu spesial dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau orang misalnya sopan kepada tetangga, maka tingkat kesopanannya terhadap orang tua harus di atasnya gitu loh. Makanya tolak ukur ada di dalam ayat di mana itu saya baca di surah Luqman. Dalam mendidik anak, salah satu tip yang disampaikan oleh Luqman itu nasihatnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ditutup dengan aniskurli wali walidayka kan ilaihil masir. Itu akan ada, ya. Nah, ternyata memang Pak, tolak ukur anak itu sopan. Kalau dia sopan sama orang tuanya, maka orang lain dia pasti sopan. Tapi kalau dia sopan sama orang lain, lalu dia tidak sopan kepada orang tuanya, itu belum tentu dia sopan. Banyak orang
baik sama orang lain, tapi sama orang tuanya kurang ajar. Jadi tolak ukur untuk mengetahui bahwa anak orang itu baik, lihat dulu bagaimana dia bersikap kepada orang tuanya. Nah, ini waktunya sudah habis ini kayaknya. Ya oke. Sudah habis ya? Qad intaha al-waqt ya. Ulama. Ya. Baik. Selanjutnya, nah ini kemudian biwalihi husna. Wa in jahadaka litusyrika. Nah, Allah meletakkan prinsip umum seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baru masuk ke dalam kasus. Kasusnya adalah wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya bersungguh-sungguh, pakai jahada di sini, sama seperti di ayat sebelumnya. Jika keduanya bersungguh-sungguh, memaksa, dalam terjemahan di sini memaksa untuk mempersekutukan aku, ya. Jika orang tua memaksa anaknya untuk mempersekutukan Allah, di mana anak ini tidak tahu apakah benar ini mempersekutukan Allah, tapi sepertinya mempersekutukan Allah, dan orang tuanya memaksa anak itu, maka Allah memerintahkan kepada anak tersebut untuk tidak taat. Padahal di awalnya si anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Gilirannya si anak diperintahkan untuk tidak taat kepada kedua orang tua. Kan begitu? Nah, ini ujian, Pak. Jadi taat kepada kedua orang tua sebenarnya bukan ujian. Yang menjadi ujian adalah ketika diperintahkan untuk tidak taat kepada kedua orang tua. Ini yang menjadi ujian. Masya Allah. Kenapa? Syaratnya berlaku. Pertama, orang tua memaksa untuk melakukan hal yang tidak baik, yaitu mempersekutukan Allah. Padahal sejatinya namanya orang tua harus, normalnya itu orang tua memerintahkan hal yang baik, ya kan gitu. Ya. Tapi ini enggak. Si anak diuji oleh orang tuanya, diuji dengan orang tuanya memerintahkan dia untuk tidak sholat, memerintahkan dia untuk mempersekutukan Allah. Ya. Maka pada saat itu si anak harus tidak taat. Nah, artinya apa? Nah, lihat nih. Ketidaktaatan ini disebut setelah perintah berbuat baik. Seolah-olah mengatakan, kalaupun Anda tidak taat, pilih cara yang paling spesial. Nah, gitu ya. Artinya apa? Anda membantah orang tua dengan cara tetap ada nilai-nilai baiknya gitu. Jadi ketika membantah orang tua karena misalnya diperintahkan sesuatu yang tidak boleh gitu, yang mempersekutukan misalnya, maka si anak tetap harus mengatakan begini, mohon maaf Abi, gitulah. Bukan saya nggak mau, ini dilarang oleh Allah, bukan begitu. Ya, tetapi dia tetap memilih ada hasannya di situ. Mohon maaf Abi, saya ingin sekali taat, tetapi ini tidak boleh. Kan gitu. Kalimat itu yang seharusnya muncul dari mulut seorang anak dalam rangka menggabungkan perintah berbuat baik, di sisi lain juga dia tidak taat kepada orang tua karena itu tadi syarat yang terpenuhi tadi. Itu indahnya Al-Qur'annya, kalimatnya luar biasa. Kemudian ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadakulah kalian akan dikembalikan, karena bagaimanapun seorang anak pasti tidak nyaman hatinya, apalagi anak yang soleh, ya, naturalnya, ya, fitrahnya itu fitrahnya itu dia taat, tetapi ketika diperintahkan untuk tidak taat, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hatinya, kan begitu. Maka Allah berikan apa istilahnya, ketenangan. Ntar saya akan sampaikan itu di akhirat, gitu. Nah, gitu. Ya baik, ini satu ayat lagi boleh ditutup lagi ya, satu ayat lagi deh ya, karena ini sambungannya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Nah, ini ayat ketika si anak ini dibenci sama orang tuanya karena tidak taat, otomatis diboikot gitu ya. Ceritanya diboikot nih. Udah, kamu bukan anak saya. Kamu jangan lagi datang ke rumah ini. Kamu jangan panggil saya sebagai abi atau umi. Udah, kita nggak ada hubungan. Allah hadirkan ayat selanjutnya. Tenang aja. Orang yang bersabar diuji dengan yang seperti ini.
kami akan datangkan penggantinya orang-orang soleh. Kan gitu ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh, lanudkhilannahum fis shalihin. Kami akan masukkan bersama orang-orang soleh yang lain. Artinya apa? Anda tidak sendirian, ada komunitas lain yang yang akan menemani Anda. Nah, ini perintah kita untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang mu'allafatu qulubuhum, ya. Orang mu'allaf. Mungkin mereka dengan konsekuensi beriman kepada Allah bukan jatuh melarat, ya. Bukan, tetapi terusir dari orang tuanya, komunitasnya hilang. Maka kita harus menyantuni mereka, bukan harta, tetapi menyantuninya dengan menerima mereka di tengah kita. Kitalah sebagai pengganti orang tuanya, kitalah sebagai pengganti saudara-saudaranya yang meninggalkan mereka. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab.